Catatan perjalanan politik luar negeri Indonesia ke depan dan diplomasi militer yang menyertainya adalah cepat mengantisipasi dan cerdas memilih. AS telah menyatakan sikap tegas, jelas dan terang-terangan bahwa musuh utama jangka panjangnya adalah Cina. Arah strategi militernya adalah menuju head-to-head dengan Cina. Palagannya adalah Laut Cina Selatan, LCS. Palagan itu ada di depan halaman rumah kita. Sudah kuatkah pagar halaman rumah kita? Persoalan di LCS bisa berimplikasi luas karena lawan tandingnya tidak tanggung-tanggung. Sinaga perkasa Cina, Timur Tengah, Seruet, apapun persoalannya masih bisa terukur titik didih konfliknya. Tapi untuk LCS, panasnya konflik bisa membuat semuanya game over. Bayangkan saja, begitu tegangnya suasana di lapangan antar dua armada gajah, bisa saja prajurit salah mendeteksi, salah pencet tombol, lalu meluncur peluru kendali balistik. Pihak yang disasar mendeteksi kemudian balas meluncurkan rudal. Perang terbuka bisa terjadi karena salah pencet tombol, apalagi kalau yang diluncurkan rudal nuklir. Itu sebabnya Menhan Prabowo bergelit dan bergerak cepat. Dia lihat alutsista, matra laut, dan udara kita tidak sepadan dengan luasnya teritori dan panasnya konflik LCS. Harus ada tambahan berlipat untuk alutsista, laut, dan udara agar setidaknya sedikit bisa mengimbangi dan tidak kalah gertak. Kapal perang jenis frigate dan destroyer serta kapal selam senyap adalah kebutuhan alutsista yang harus segera ada, termasuk puluhan jet tempur double engine beserta ragam persenjataannya harus ada dan secepatnya. AS sudah membidik Indo-Pasifik, membidik Cina sebagai musuh jangka panjangnya. Di lokasi yang sama juga ada konflik semenanjung Korea dan Taiwan. Pergeseran kekuatan militernya sedang dilakukan. Perlahan tapi pasti Timur Tengah mulai ditinggalkan. Cerdiknya lagi, AS berhasil melunakkan sikap negara-negara Arab untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tercatat UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko selama 4 bulan terakhir ini sudah berdamai dengan musuh lahir batinnya. Diprediksi Arab Saudi dan Oman menyusul. Dinamika permusuhan di Timur Tengah saat ini merubah peta konflik dari Arab Israel ke Arab Iran. Israel juga musuh utama Iran. Jadi pusat konflik sekarang dan masa depan adalah Indo-Pasifik, utamanya LCS, dan teritori kita di perairan Natuna bersinggungan dengan pusat konflik. Sudah siapkah kita? Jawabannya belum. Ujian diplomatik kita akan terus diuji dengan sindiran dan gertakan salah satu pihak. Kalau diplomat dan pejabat AS yang tandang ke Jakarta, pihak sono muring-muring dan menyindir. Demikian juga jika Beijing mengirim delegasi diplomasi, Washington mengingatkan pentingnya fungsi kemitraan. Kemenlu harus bermain siasat cerdik, harus pintar berkomunikasi dengan kedua belah pihak yang berseteru. Ketika kita menolak landing take off pesawat pengintai strategis AS Poseidon di seluruh lanut kita, Cina bersorak dan memuji Indonesia. Sebaliknya, ketika Menlu dan Menhan AS ke Jakarta dalam waktu berdekatan, Beijing merepet soal kebersamaan ASEAN yang tidak perlu dicampuri negara yang jauh dari kawasan damai ini. Penting menjaga bandul tetap seimbang agar kita tidak terjebak oleh percaturan hegemoni dan penantang hegemoni. Tapi soal kita memperkuat garda nasional Cina tidak ambil pusing. Sebaliknya, AS sangat mengharapkan perkuatan militer kita. Soal perairan Natuna, area tumpang tindih ada di zona ekonomi eksklusif ZEE-nya. Indonesia berpendapat tidak ada titik singgung di ZEE Natuna. ZEE Indonesia sah dan diakui oleh hukum laut internasional. Sementara klaim Cina di LCS tidak diakui dunia. Datangnya
rombongan kapal COS Gade Cina Area bermainnya di sektor tumpang tindih itu, bukan di seluruh perairan laut Natuna Utara. Artinya kita harus menyikapi segmen potensi konflik ini dengan proporsional. Cina tidak mengusik ZEE kita di Anambas. Justru dengan Vietnam kita masih berselisih soal batasnya. Jelasnya biarlah AS yang menjadi tameng LCS karena dialah yang mampu mengerem ambisi teritori Cina. Meskipun begitu, kita harus bergerak cepat untuk memperkuat pagar teritori. Alki 1 dan Alki 2 diprediksi akan menjadi jalur ramai lintas lalu militer AS dan Australia. Apalagi jika pangkalan Armada 1 AS yang mau dibentuk berada di Singapura. Wah, rame dong, Singapura ikut terlindungi. TNI AL tentu harus terus bersiaga baik di jalur Alki maupun Natuna. Kekuatan armada KRI mau tidak mau harus ditingkatkan dengan sejumlah kapal frigate dan destroyer secepatnya. Beruntunglah Ever Class sudah final menuju kontraknya. Semoga bisa dibuat secara paralel dan serentak selesai. Sudah saatnya kita bergerak cepat dan lugas. Angkatan laut dan angkatan udara patut mendapat pembaharuan alutsista. Sejumlah kapal perang kelas frigate sedang disiapkan. Selain Ever Class, kelanjutan PKR 10514 Bat 2 Marta Dianta kelas sedang berproses. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Raja Belanda Willem Alexander bulan Maret lalu sudah memperjelas arahnya. Fokus saja dulu pada 2 Ever Class dan 2 Marta Dinata Class. Kemudian untuk Matra Utara Z tempur Typhoon bisa jadi prioritas utama, dilanjut Rafale dan atau F-15. Setidaknya itulah harapan kita sepanjang MEF Jilid 3 ini sampai tahun 2024.